Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja ya di masa pandemi kayak gini. Benar-benar harus jaga kesehatan nih. Banyak-banyak minum air putih, makan makanan yang sehat ya. Pokoknya selalu jaga kesehatan lah ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Mau sharing sedikit nih teman-teman. Jadi kemarin tuh aku baru habis beli parfum nih. Botolnya lucu banget kan, dan wanginya juga enak banget. Jadi sebenarnya ya jujur, aku bukan tipe orang yang suka pakai parfum biasanya. Tapi semenjak aku beli parfum dari The Body Lux, aku jadi suka banget, ketagihan banget gitu pakai parfum. Karena parfum-parfum yang mereka jual tuh bener-bener wanginya enak, udah gitu harganya terjangkau. Mulai dari 99 ribuan aja coba. Karena gini ya, menurutku kalau parfum ini, kalau misalkan kita beli yang mahal-mahal, terus kan kita pakai nih setiap hari, sayang dong, pasti pikir 1000 kali gitu. Tapi kalau beli yang murah juga kita takut wanginya nggak enak, bikin pusing atau gimana, nggak tahan lama gitu kan. Tapi alhamdulillah nih pas aku beli di The Body Lux itu, aku udah beli beberapa parfum sih sama dia, dan itu semuanya wanginya enak, semuanya wanginya nggak bikin pusing sama sekali, dan juga tahan lama. Jadi aduh benar-benar enak banget deh. Aduh ini tuh baunya yang ini sumpah aku suka banget, aku baunya tuh enak banget. Sampai kemarin adikku tuh nanya, pakai parfum apa sih kok enak banget gitu. Pokoknya berkali-kali beli dari The Body Lux dan aku nggak pernah kecewa. Semua parfum yang mereka jual itu wanginya enak banget, tahan lama, dan kualitasnya oke gitu dengan harga yang terjangkau. Jadi cocok banget deh buat kita yang pengen pakai parfum ini buat sehari-hari. Daripada panjang lebar ngedengerin aku, mendingan kalian langsung aja cobain, kalian order, langsung cobain sendiri enaknya tuh kayak apa. Kalian bisa lihat IG-nya thebody.lux atau langsung kunjungin akun Shopee-nya. Kalian bisa order lewat sana juga. Nanti linknya aku bakal taruh di kolom deskripsi teman-teman. Jadi kalian bisa langsung klik dan langsung lihat produk-produknya. Boleh tanya-tanya juga sama adminnya ramah banget. Dan kalian bisa langsung punya deh yang parfum yang bau itu enak. Jadi setiap kalian kemana-mana kayak wangi banget nih. Wangi mewah itu nggak harus mahal kok teman-teman. Oke, hari ini kita balik lagi ke cerita wanita mematikan. Kali ini yang ke-12 ya teman-teman. Bagi kebanyakan wanita, cinta dan pernikahan itu bisa membawa kebahagiaan, bikin hidup mereka jadi lebih berwarna gitu ya. Tapi untuk wanita satu ini, cinta dan pernikahan justru membawa kehancuran buat hidupnya. Dia seorang istri, dia seorang ibu, tapi melakukan hal yang luar biasa sadis banget. Cuma karena cemburu atau ada motif lainnya ya? Nah, penasaran? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini terjadi pada tahun 2003 di Houston, Texas, Amerika Serikat tentang pasangan suami istri yang bernama Jeff dan Susan Wright. Mereka pertama kali ketemu pada tahun 1997 di sebuah striptease club. Jadi saat itu Susan bekerja sebagai penari di sana, sedangkan Jeff memang sering datang ke sana sebagai pelanggan. Tapi setelah 2 bulan kerja sebagai penari di sana, Susan berhenti, terus dia pindah kerja di sebuah restoran menjadi seorang waitress. Sedangkan Jeff saat itu bekerja sebagai salesman di sebuah perusahaan karpet. Setelah kenalan, mereka sering ketemu, mereka ngobrol-ngobrol, kayak ngerasa cocok gitu ya. Akhirnya mereka pergi kencan dan memutuskan untuk pacaran, memulai hubungan asmara tuh. Gak butuh waktu lama sampai mereka memutuskan untuk menikah ya teman-teman. 1 tahun berikutnya mereka menikah, dan pada saat menikah itu Susan sudah hamil 8 bulan. Anak pertama mereka, seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Bradley, dan anak kedua mereka adalah perempuan, mereka beri nama Kaylee. Setelah menikah tuh Susan berhenti kerja, dia sepenuhnya jadi ibu rumah tangga, dia ngurusin anak-anaknya aja di rumah, dan Jeff masih menjadi salesman di perusahaan karpet yang dulu itu. Dari luar rumah tangga mereka tuh kelihatan sempurna dan baik-baik aja. Jeff tampan, Susan cantik, punya 2 orang anak yang sehat, ekonomi mereka juga baik banget. Bahkan menurut teman-temannya Jeff adalah sosok ayah yang benar-benar bangga dan sayang sama kedua anaknya. Tapi emang gak ada yang sempurna di dunia ini ya teman-teman, termasuk Jeff. Jadi menurut orang-orang yang mengenal dia, kayak teman-teman dan keluarga gitu, Jeff ini memang orang yang suka banget senang-senang. Dia suka datang ke party, dia suka datang ke klub,
terutama striptease club gitu. Dia suka datang ke sana, dan Jeff ini juga punya masalah dengan narkoba. Walaupun menurut mereka ya itu nggak parah-parah banget, masih bisa terkendali, tapi memang Jeff ini suka mengkonsumsi obat-obatan. Selama 4 tahun pernikahan Jeff dan Susan kelihatan sempurna dan baik-baik aja kayak gitu, sampai datanglah tahun 2003. Di awal tahun 2003, tepatnya tanggal 18 Januari, polisi mendapatkan telepon dari seorang pengacara yang bernama Neil Davis. Dan Neil Davis ini bilang ke polisi, "Pak, ada satu mayat di halaman belakang seorang klien si pengacara ini." Dan kalian tahu kliennya dia adalah Susan Wright, teman-teman. Polisi langsung dong datang ke sana untuk ngecek, dan bener aja mereka menemukan satu jasad di halaman belakang rumah Susan. Jasadnya dikubur dalam kuburan yang dangkal, dan sebenarnya sebelum ditemuin sama polisi, anjing milik keluarga mereka tuh udah duluan nemuin. Bahkan bagian tangan kirinya tuh ada sedikit yang udah dimakan sama anjing itu. Serem banget ya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan juga autopsi, bisa dipastikan kalau jasad tersebut adalah jasad Jeff Wright. Dan dia ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan banget loh, teman-teman, parah. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi sama Jeff? Siapa pelakunya? Nah, aku bakal ceritain ke kalian kronologi itu seperti apa menurut sang istri, yaitu Susan Wright. Tapi sebelum aku ceritain kronologi di hari kejadiannya, aku bakal ceritain dulu sama kalian gimana sih sebenarnya rumah tangga mereka menurut sang istri, yaitu Susan. Jadi walaupun orang-orang berpikir kalau rumah tangga mereka itu sempurna, baik-baik, dan bahagia aja, tapi menurut Susan, dari dalam rumah tangga mereka tuh bener-bener mengerikan. Beda banget sama yang orang-orang pikirin. Menurut pengakuan Susan ke polisi, awal menikah mereka tuh memang sempurna dan bahagia banget. Jeff juga baik banget sama Susan. Tapi setelah Bradley lahir, anak pertama mereka lahir, Jeff itu bener-bener berubah sepenuhnya. Dia mulai mengendalikan semua hal di dalam rumah secara berlebihan. Dia harus tahu kemana Susan pergi setiap detiknya. Jadi Susan ini nggak boleh pergi keluar lama-lama, jadi cuma sebentar aja. Itu pun harus laporan dulu sama Jeff. Dia harus bilang dulu mau kemana. Semakin lama semakin parah katanya, sampai Susan ini untuk ketemu sama orang tua sendiri aja harus nyolong-nyolong waktu. Pernah sekali ini ketahuan sama Jeff. Jadi Susan ini seharian pergi nemuin orang tuanya. Nah, pas pulang kerja Jeff tahu, terus dia langsung marah-marah, teman-teman. Jeff nuduh Susan bohong lah, nuduh Susan selingkuh sama cowok lain. Bohong, kamu pasti bukan ketemuan sama orang tua kamu pasti ketemu sama cowok lain ya kan, seharian kok, kemana aja kamu gitu. Pokoknya Jeff ini benar-benar marah besar. Susan juga bilang kalau Jeff pengen rumah itu dalam keadaan yang rapih terus, dalam keadaan sempurna terus. Kalau misalkan Jeff pulang kerja terus misalkan rumah berantakan, ada mainan anak yang berserakan di mana-mana, itu Jeff bakalan marah besar. Apalagi kalau Jeff pulang kerja terus anak-anaknya masih belum mandi, bajunya kotor, kamar anaknya berantakan atau gimana, ya Jeff tuh bakal marah besar. Padahal kan kalian tahu sendiri ya, namanya punya anak kecil, pasti rumah ya nggak bisa rapi terus kayak gitu. Anak-anak kan banyak mainan, bereksplorasi ini itu segala macam. Tapi Jeff menuntut istrinya supaya bisa ngurusin anaknya, harus masak yang enak juga, dan harus beresin rumah sampai sempurna juga gitu. Ini sih menurut pengakuan Susan ya, teman-teman. Pokoknya Susan bilang selama 4 tahun pernikahan mereka itu, Susan mengalami penyiksaan secara mental dan juga fisik dari suaminya. Dan Susan bilang dia juga sering diperkosa sama suaminya sendiri. Jadi Jeff ini sering pulang ke rumah masih dalam pengaruh obat-obatan terlarang, dan dia tuh jadi temperamen, jadi suka marah-marah, jadi nggak boleh ada salah dikit dia langsung marah besar gitu ya. Nah, dia sering tuh sampai ke rumah ngeliat Susan, dia langsung tarik Susan ke kamar, nggak peduli Susan mau atau enggak, Jeff langsung ngerobek bajunya Susan dan langsung berhubungan intim sama dia. Bahkan Susan juga bilang ke polisi kalau dia tahu suaminya selingkuh dengan wanita lain. Kenapa dia bisa tahu? Karena wanita ini sering telepon ke rumah cariin Jeff. Terus kalau ngomong ke Susan tuh wanita bilang, tahu nggak, Jeff itu ya udah nularin herpes loh ke aku, kata wanita itu kayak gitu. Wow, parah banget ya. Selama itu Susan gak pernah ngelawan, dia diem aja, dia masih sabar-sabarin, dia gak pergi juga dari suaminya. Dan mungkin banyak juga dari kalian berpikir, kok udah digituin tetap bertahan sih, kenapa nggak pergi aja, kenapa nggak minta cerai atau gimana. Tapi Susan bilang ke polisi kalau dia emang nggak pernah ngelawan, dia nggak pernah berbuat apa-apa untuk ngelawan suaminya, dia nggak pergi juga dari suaminya, dia masih berharap mungkin suaminya bisa berubah gitu. Sampai akhirnya suatu hari suaminya ini mencapai level yang lebih tinggi lagi gitu ya teman-teman. Jadi dia mulai mukulin anaknya juga. Dan katanya saat itulah Susan berpikir kalau dia harus melakukan sesuatu sebelum
beruntung anaknya juga celaka kayak dia. Mungkin di pikiran kebanyakan orang, kebanyakan wanita, jalan keluarnya adalah bawa anak kita, terus kita pergi, kita minta cerai gitu kan. Tapi bukan di pikiran Susan, teman-teman. Menurut cerita Susan, 5 hari sebelum jasad Jeff ditemukan, tepatnya di tanggal 13 Januari 2003, hari itu berjalan normal seperti biasanya, tapi sore hari itu Jeff baru pulang dari latihan tinju, dan pas pulang Jeff itu masih dalam pengaruh obat-obatan terlarang seperti biasanya nih. Terus malam harinya, anak pertama mereka yang bernama Bradley tadi, yang saat itu masih berumur 4 tahun, datang ke Susan. Dia nangis terus bilang, "Ibu, aku udah dipukul sama ayah, aku dipukulin sama ayah." Susan peluk anaknya, dia tenangin anaknya, habis itu dia tidurin kedua anaknya. Setelah kedua anaknya tidur, Susan langsung samperin suaminya. Dia niatnya mau ngomong gitu ya sama suaminya. Dan saat ngomong itu, Susan kasih ultimatum ke suaminya, ke Jeff. Dia bilang, "Jeff, kamu kayak harus cari bantuan deh. Aku nggak mau kalau kamu juga sampai nyelakain anak-anak kita. Aku nggak bisa kayak gini terus. Kamu harus cari bantuan. Kamu harus cari bantuan tentang kecanduan obat-obatan kamu dan juga amarah kamu yang nggak bisa ditahan itu. Kamu datang ke psikiater atau masuk rehabilitasi lah. Pokoknya cari bantuan. Kalau kamu nggak mau cari bantuan, kamu nggak mau berusaha berubah, aku terpaksa harus ninggalin kamu," kata Susan ke Jeff kayak gitu. Dan menurut Susan, ultimatum yang dia kasih ke suaminya itu justru membuat suaminya marah besar dan langsung bertindak kasar ke dia. Susan bilang Jeff dorong dia ke lantai. Pas Susan udah jatuh, Jeff itu tendangin bagian perutnya Susan berkali-kali. Habis itu Susan ditarik sama Jeff ke kasur kamar mereka. Dan Jeff mulai memperkosa Susan. Susan terbaring di kasur sambil matanya tertutup, tapi pas matanya ketutup itu dia dengar suara Jeff ngomong, "Mati kamu," gitu kan. Susan langsung buka mata lagi katanya, dan pas dia buka mata, dia ngelihat suaminya sudah di atas dia sambil pegang pisau, teman-teman. Spontan Susan langsung ngelawan gitu ya, dan menurut Susan dia berhasil ngelawan suaminya. Dia ambil pisau yang ada di tangan suaminya dan dia berhasil merubah posisi. Jadi suaminya yang di bawah dan dia yang di atas. Karena takut suaminya bakal ambil pisau dari dia lagi, Susan langsung menusuk suaminya ini berkali-kali, teman-teman. Dan kalian tahu berapa luka tusukan yang ditemukan tim forensik di jasadnya Jeff? Ada 193 luka tusukan, teman-teman. Gila, hampir 200 kali loh dia nusuk suaminya. Dan bagian pertama yang ditusuk sama Susan itu adalah mata suaminya. Badannya Jeff tuh benar-benar dipenuhi sama luka tusukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Area pribadi suami juga ditusuk sama dia, guys. Ampun. Nah, Susan juga cerita pas dia lagi nusukin suaminya itu, tiba-tiba anak pertamanya si Bradley itu bangun terus ngetok-ngetok pintu kamar mereka kan, "Mami, Daddy," gitu. Nah, Susan denger kan suara anaknya panggil-panggil, akhirnya dia berhenti dulu. Dan pada saat itu Jeff belum meninggal ya, teman-teman. Dia masih dalam kondisi kritis, belum meninggal tuh. Ditaruh pisaunya gitu kan. Terus dia keluar, dia pakai batropnya karena kan badannya saat itu udah penuh sama darah. Jadi Susan pakai batropnya, terus dia keluar samperin anaknya, "Ada apa, Bradley? Ayo kita tidur lagi," gitu ya. Dia tidurin anaknya lagi. Setelah kedua anaknya tidur lagi, Susan balik lagi ke kamarnya. Dia kunci pintu dari dalam dan dia meneruskan menusuk suaminya yang saat itu masih belum meninggal nih, teman-teman. Jadi setelah Susan nusuk berkali-kali, ternyata tusukannya itu nggak ada yang fatal, nggak ada yang bikin suaminya meninggal. Jadi suami masih hidup. Nah, Susan ambil pisau yang berbeda. Karena kenapa? Karena pisau pertama yang dia pakai itu patah, saking kencengnya dia nusuk itu sampai patah. Dan patahan pisaunya itu ditemuin di mana, guys? Ditemuin di bagian tengkorak kepala suaminya, di bagian atasnya sini. Sadis banget ya. Jadi pakai pisau yang kedua itu Susan terus nusukin suaminya dari mulai atas sampai bawah. Sampai akhirnya suaminya benar-benar meninggal dunia. Setelah itu Susan bawa jasad suaminya dikubur sama dia di halaman belakang rumahnya. Jadi di halaman belakang tuh memang sudah ada tanah yang dikeruk ya, teman-teman. Niatnya tuh mau dibikinin air mancur di sana, tapi sama Susan ditaruh jasad suaminya di sana, terus ditutup lagi. Jadi emang nggak terlalu dalam, jadi dangkal aja. Di atas kuburan suaminya itu ditaruhin pot yang besar-besar sama Susan. Katanya sih dia tuh masih belum sepenuhnya sadar kalau suaminya tuh udah meninggal dan nggak mungkin bangun lagi. Karena saat itu Susan naruhin pot besar-besar itu, dia takut suaminya bisa bangun gitu kan dari kuburnya terus masih bisa nyakitin dia dan anak-anaknya. Menurut pengakuan Susan nih, teman-teman. Selanjutnya Susan bongkar tempat tidur, tempat dia membunuh Jeff tadi, tempat dia membunuh suaminya itu kan udah penuh darah ya, teman-teman. Kasurnya itu dilepas sama dia, dibuang ke halaman belakang.
bingkai tempat tidurnya juga dibongkar sama dia, terus ditaruh di halaman belakang juga. Karpet yang kena noda darah dirobek dan dibuang sama Susan. Bajunya yang kena cipratan darah dicuci pakai pemutih. Sebagian tembok yang kena cipratan darah suaminya juga dicat ulang sama Susan. Nah, besoknya Susan mengarang cerita ke teman-teman dan keluarga. Jadi dia tuh nelfonin satu-satu temennya, keluarganya, keluarga Jeff, keluarga dia. Terus dia bilang, Jeff sama aku tuh bertengkar hebat semalam. Terus tiba-tiba Jeff itu pergi ninggalin aku. Dia pergi aja kayak gitu. Dia nggak bilang mau kemana. Aku takut banget deh kalau dia bakal balik lagi dan bakal nyakitin aku sama kedua anakku. Pastinya saat itu teman-teman dan keluarga Susan langsung saranin dia untuk lapor polisi. Ya udah lapor polisi aja sana, coba ceritain semuanya supaya kamu aman gitu kan, dilindungin sama polisi. Dan benar aja Susan langsung datang ke polisi dan laporin hal ini. 2 hari setelah dia membunuh Jeff, dia datang ke kantor polisi dan memberikan laporan palsu. Susan bilang sama polisi, Pak, saya tuh udah dianiaya sama suami saya dan kedua anak saya juga udah dianiaya sama suami saya, dan dia kemarin setelah bertengkar pergi begitu aja. Saya minta tolong dong Pak, saya takut banget kalau dia bakal balik lagi dan bisa nyakitin aku dan kedua anakku. Jadi Susan ini minta sama polisi untuk dikeluarkan surat jaga jarak gitu ya. Maksudnya jadi biar suaminya tuh nggak bisa ngedeketin dia sama anak-anaknya, ada surat larangan lah dari polisi. Saat itu pastinya polisi yang menerima laporan Susan nggak ada pikir macem-macem, dipikir sama mereka ya cuma kasus kekerasan dalam rumah tangga aja gitu kan, dan mereka memproses laporan Susan ini karena Susan juga memperlihatkan bukti fisik ya teman-teman. Jadi kayak memarnya, lukanya diliatin ke polisi, ini Pak, nih hasil penyiksaan dari suami saya gitu kan. Ya pastinya polisi percaya. Tapi menurut Susan setelah beberapa hari dia ngerasa udah nggak sanggup lagi nahan rahasianya sendirian, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia hubungin ibunya dan dia ceritain semua kejadian yang sebenarnya, kalau dia sudah membunuh suaminya sendiri. Dengar cerita anaknya ini, si ibu mungkin udah tahu gitu ya anaknya terlibat dalam masalah yang serius. Dia langsung menghubungi salah satu firma hukum terbaik di Texas. Nah, yang menangani kasusnya Susan ini adalah seorang pengacara bernama Neil Davis. Tadi Neil Davis langsung menghubungi polisi dan melaporkan hal ini. Oke, itu dia tadi kronologi kejadian menurut pengakuan Susan ya teman-teman. Tapi kalau menurut jaksa penuntut, mereka punya teori sendiri nih. Mereka nggak percaya kalau Susan membunuh Jeff, suaminya, karena aksi bela diri. Tapi mereka tuh percaya kalau pembunuhan pada Jeff ini sudah direncanakan sebelumnya oleh Susan. Nggak pernah juga ada catatan kalau Susan tuh pernah datang ke dokter untuk mengobati cedera parah yang dia alami gitu ya selama dia menikah dengan Jeff. Padahal dari yang Susan bilang, tindakan kasar yang Jeff lakukan kepada dia itu pastinya menimbulkan cedera yang parah ya teman-teman, entah memar, luka, bahkan patah tulang. Tapi Susan ini nggak pernah datang ke dokter, kan rada aneh gitu ya menurut jaksa penuntut. Yang kedua, saat jasadnya Jeff ditemuin, itu di bagian pergelangan kaki dan tangannya masih ada talinya. Jadi tim forensik yakin kalau Jeff itu meninggal saat tangan dan kakinya terikat. Yang bikin anehnya lagi di bagian, bagian bokong, area pribadi dan juga pahanya Jeff itu ditemukan bekas lilin berwarna merah, dan ada lilin merah juga di dalam kamar mereka. Udah gitu ada luka sayatan juga di bagian pribadinya Jeff, dan itu bukan luka tusukan tapi luka sayatan yang rapih ya teman-teman. Jaksa penuntut pastinya makin yakin dengan teori mereka kalau Susan itu membunuh suaminya bukan karena bela diri, tapi karena memang sudah direncanakan sebelumnya. Karena luka sayatan semacam itu hanya bisa dilakukan saat orang itu tenang. Nah, berdasarkan bukti-bukti yang mereka temukan, jaksa penuntut punya teori kalau kronologi kejadian yang sebenarnya adalah seperti ini. Di malam kejadian, Susan merayu suaminya untuk melakukan hubungan intim yang romantis. Dia siapin semua kamarnya seromantis mungkin, dinyalain lilin berwarna merah untuk lebih meyakinkan suaminya kalau memang mau menjalani malam yang romantis gitu ya. Terus dia juga berhasil meyakinkan suaminya untuk rebahan di kasur dan mengikat tangan juga kaki suaminya ke tempat tidur. Setelah kaki dan tangan suaminya terikat, suaminya kan nggak bisa ngelawan lagi tuh, Susan mulai melakukan aksinya. Dia mulai menyiksa suaminya. Pertama kali dia ambil lilin berwarna merah itu, terus dituangin ke bagian intim suaminya. Habis itu dia ambil pisau yang sudah dia siapkan dan dia mulai menusuk suaminya berkali-kali. Karena menurut jaksa penuntut nggak mungkin banget juga Susan bisa ngelawan suaminya seperti yang dia ceritain. Kalau dari cerita Susan, dia bilang kan dia berhasil melawan suaminya, ambil pisau dari suaminya, terus habis itu merubah posisi
bikin suaminya jadi yang di bawah terus dia yang di atas. Padahal Susan itu beratnya cuma 54 kilo dan suaminya tuh beratnya hampir 100 kg. Jadi kayak nggak mungkin banget lah Susan ini kuat. Untuk motivasinya kenapa Susan melakukan semua ini, jaksa penuntut punya teori kalau Susan melakukan ini untuk mendapatkan uang asuransi Jeff. Jadi Jeff itu punya uang asuransi jiwa sebesar $200.000. Jadi kalau misalkan Jeff meninggal, yang terima uang asuransi pastinya Susan dan kedua anaknya. $200.000 tuh kalau dirupiahin sekitar 2,8 miliar rupiah ya teman-teman. Jadi ya besar banget sih. Bahkan ada kesaksian nih dari salah satu temennya Jeff yang pernah denger Jeff itu dicaci maki sama Susan karena dia salah mengisi data-data di urusan asuransi. Karena menurut Susan itu bakal menghambat proses asuransi. Susan mengaku tidak bersalah di pengadilan karena menurut dia memang melakukan semua itu hanya untuk membela dirinya karena dia takut Jeff itu nyakitin dia dan kedua anaknya lagi. Dan banyak juga saksi yang dihadirkan di pengadilan yang membela, yang membenarkan pernyataan Susan ini. Contohnya salah satu sepupu dan juga temannya Susan ada yang bilang kalau mereka memang sudah punya feeling Susan itu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena mereka tuh sering ngelihat Susan matanya tuh memar berwarna hitam, terus ada memar entar di tangannya lah, di pahanya, di tubuhnya kayak gitu. Walaupun setiap kali mereka ngelihat hal itu mereka tanya sama Susan selalu nutup-nutupin katanya. Susan tuh selalu bilang nggak apa-apa, ini cuma kepentok aja, ini cuma jatuh apa segala macem lah. Salah satu temennya Jeff juga ada yang bersaksi di pengadilan, dia bilang Jeff itu memang orang yang gampang banget marah karena hal-hal kecil. Tapi ada juga beberapa saksi yang hadir, teman-teman, orang-orang yang mengenal Jeff dan juga Susan, tetangga mereka gitu ya, yang bilang enggak tuh, kita nggak ada curiga sama sekali, kita juga nggak pernah ngeliat Susan pernah memar, luka, cedera atau gimana. Persidangan berlangsung selama 1 tahun, ada banyak banget saksi yang dihadirkan, ada banyak banget argumen antara jaksa penuntut dan kuasa hukumnya Susan. Tapi akhirnya di bulan Maret tahun 2004, pengadilan memutuskan bahwa Susan Wright bersalah atas pembunuhan pada suaminya. Tapi karena Susan dikenal sebagai ibu yang baik dan dia nggak punya riwayat kejahatan juga sebelumnya, plus dia juga punya inisiatif sendiri untuk melaporkan kejahatan yang sudah dilakukan ke polisi. Walaupun jaksa penuntut berargumen kalau Susan ngelakuin hal ini cuma karena dia tahu dia udah bakalan ketahuan, dia nggak tahu lagi harus nyembunyiin kejahatannya kayak gimana, makanya dia ngomong aja lah, ngaku aja duluan. Tapi pengadilan tetap mempertimbangkan hal ini ya kayaknya, karena Susan diberikan hukuman yang lebih ringan. Biasanya pembunuhan itu kan hukumannya ya seumur hidup gitu ya di sana, tapi Susan diberikan hukuman selama 25 tahun penjara. Tapi 5 tahun kemudian kuasa hukum Susan itu mengajukan banding atas hukuman yang Susan terima ini, dan ternyata bandingnya ini diterima, hukumannya Susan diringankan lagi menjadi 20 tahun penjara. Susan diberikan kesempatan untuk bisa mengajukan bebas bersyarat setelah dia menjalani masa hukuman selama 10 tahun. 2014 tuh dia sempat ngajuin bebas bersyarat tapi ditolak. 2017 dia ngajuin bebas bersyarat lagi tapi ditolak juga. Sampai akhirnya permohonan bebas bersyarat Susan itu dikabulkan pada bulan Juli tahun 2020 kemarin. Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, Susan Wright bebas dari penjara di umurnya yang 44 tahun setelah menjalani 16 tahun masa tahanan. Menurut pihak berwenang, walaupun Susan sudah bebas, tapi dia masih diawasi secara ketat sampai tahun 2024. Dia harus ikut konseling pengendalian emosi, harus lapor terus di mana keberadaan dia, apa aja yang dilakuin ke petugas bebas bersyaratnya. Dia juga harus pakai monitor GPS kalau mau kemana-mana. Jadi pihak berwenang tuh masih tetap bisa ngelacak dia ada di mana gitu ya, lokasinya dia. Pastinya banyak banget reporter yang ngikutin Susan kemana-mana pas dia bebas. Sampai dia bilang ke salah satu reporter, "Halo, tolong hargai privasi aku ya, jangan lakuin hal kayak gini dong, tolong hormatin keluarga aku, kasihan mereka." Selama Susan di penjara, pengadilan memberikan hak asuh kedua anaknya kepada keluarga Jeff. Jadi kedua anak itu dirawat sama keluarganya Jeff ya teman-teman. Tapi kabarnya sih setelah Susan bebas di penjara ini, dia juga masih memperjuangkan hak asuhnya supaya balik lagi ke dia, supaya dia bisa mengasuh kedua anaknya lagi. Ya nanti kita lihat aja ya gimana hasilnya. Setelah Susan bebas, keluarga Susan tuh bilang ke media, sepertinya Susan sudah membayar ya kesalahannya, jadi ya dia pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali bersosialisasi di masyarakat. Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Apa hukuman yang diterima sama Susan tuh sudah pas, sudah sesuai? Dan kalian lebih percaya kronologi yang mana sih, yang diceritain sama Susan atau yang diteorikan sama jaksa penuntut gitu?
Menurutku ya semua tindakan tuh pasti ada konsekuensinya ya. Kalau misalkan kita berbuat baik, pasti konsekuensinya baik. Kalau kita berbuat buruk, ya konsekuensinya juga buruk. Kalau menurutku ya mungkin bener juga ya, Jeff ini suka kasar sama Susan karena kan memang dia kecanduan sama obat-obatan terlarang. Keluarganya pun sudah membenarkan hal itu. Tapi kalau dibilang Susan melakukan pembunuhan ini untuk membela diri, kayaknya bener juga gitu apa yang dibilang jaksa penuntut. Dari banyak bukti yang ditemukan, kelihatan kalau Susan itu memang sudah merencanakan ini sebelumnya. Udah gitu nggak tanggung-tanggung ya, nusuk suaminya tuh sampai hampir 200 kali. Ya kalau misalkan dia memang mau membela diri gitu ya, harusnya kan pas dia sudah nusuk berkali-kali itu, ya dia berhenti dulu kan tuh, diganggu dulu kan sama anaknya, dia tidurin anaknya dulu, terus dia balik lagi. Nah pas balik lagi itu kan dia ngeliat suaminya masih kritis gitu ya, belum meninggal. Harusnya di situ dia langsung panggil ambulans atau lapor ke polisi atau gimana ya, tapi enggak. Ya hidup tuh memang pilihan dan Susan memilih untuk tetap melakukan hal itu ke suaminya. Dia tusukin lagi suaminya, diterusin lagi sampai suaminya benar-benar meninggal. Menurutku ya kalau misalkan kita dihadapkan sama situasi seperti yang Susan alami ini, walaupun aku nggak tahu ya waktu itu situasi dia seperti apa, aku nggak ngerasain langsung, tapi menurutku namanya membunuh itu nggak akan menjadikan keadaan lebih baik ya teman-teman. Mungkin ada baiknya kalau punya pasangan yang kasar langsung aja ditinggalin jauh-jauh, lapor ke polisi, minta tolong bantuan keluarga, cerita sama keluarga gitu ya, sama teman-teman gitu. Pokoknya jangan sampai merugikan kita sendiri, apalagi kalau udah punya anak gitu ya, kan kasihan banget nggak sih anaknya teman-teman, jadi kehilangan kedua orang tuanya. Tapi kita doain aja ya, mudah-mudahan anaknya Susan ini bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi ke depannya, nggak bikin trauma, mereka bisa jadi orang yang lebih baik lah. Harus kehilangan kedua orang tuanya dengan cara kayak gini, coba, aduh kasihan banget sih, kasihan banget. Ini anaknya benar-benar yang jadi korban paling parahnya ya kedua anaknya itu ya menurutku. Oke teman-teman, itu dia kisah kita kali ini. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kisah ini, aku pengen banget dengar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Jangan lupa share juga video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh ya, silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifa Story 92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.